Baik, pemirsa masih bersama kami di Berita Satu View, masih sama dengan Pak Usman dan juga Mas Bas. Kita kali ini ingin membahas, ini topik yang kedua, minggu ini mengenai tim komunikasi Jokowi. Nah, punya pandangan sendiri Mas Bas, silakan tentang tim komunikasi ini. Jadi cerita sedikit ya, kira-kira pertengahan April itu, saya kebetulan diajak oleh Presiden, diminta datang ke istana, ada mungkin 7-8 orang ya, untuk berbicara tentang salah satunya ini, soal komunikasi. Dan memang kalau melihat dari perkembangan belakangan ini kan ada semacam kritik terhadap Presiden, ya harus punya jubir, singkat kata begitulah. Sementara Presiden kan beranggapan dia jubir juga, menteri-menteri juga jubir, jadi nggak ada yang salah dengan komunikasi yang selama ini berlangsung, nggak perlu jubir lah. Dan memang kami mengusulkan nggak perlu. Ya, yang pertama kenapa? Karena sekarang gini deh ya, kalau kita lihat fakta di lapangan dari pusat sampai daerah itu tercatat hampir ada 1.000 Bako Humas, Badan Koordinasi Humas, ya belum lagi media center, misalnya di TNI itu sampai ke tingkat Koramil kalau nggak salah. Jadi kita tuh punya jangkauan kehumasan, komunikasi publik yang sampai ke bawah. Cukup luas, cukup dalam ya. Kalau dimanfaatkan betul, ini sangat efektif untuk menyampaikan program-program pemerintahan kepada masyarakat. Karena kan kritiknya itu sebetulnya kan, masyarakat nggak tahu apa sih yang dikerjakan oleh pemerintah. Nah ini yang mau dipakai sebetulnya. Jadi komunikasi politik ada di, nah ini kalau Pak Soekardi dan Pak Teten Mas Duki ini memang berfungsi sebagai jubir lah, walaupun namanya bukan jubir, tapi khusus untuk menangani komunikasi politik Presiden. Sementara Kominfo ini yang tadi komunikasi publik. Jadi saya kira Pak Dirjen Freddy Tulung itu akan ketiban pekerjaan yang lebih berat lagi, karena dia harus mengkoordinasi komunikasi publik khususnya. Nah ini kayak dulu Menpen sebetulnya, zamannya Harmoko dulu. Kita suka sinis sih, padahal Depen itu Kementerian Penerangan salah satu dari sedikit kementerian yang ada sejak proklamasi loh. Jadi waktu dibubarkan itu memang agak miris. Ya banyak yang suka ya, karena menterinya waktu itu yang menjadi lebih ke figurnya bukan kementeriannya. Oke. Jadi Pak Usman punya pendapat sendiri juga? Iya, jubir itu kan mestinya bagian dari tim komunikasi. Tim komunikasi Pak Jokowi saya tidak tahu yang mana begitu kan, karena ada tim staf kepresidenan, di situ juga ada tim komunikasi, ya kemudian juga sekarang juga dibentuk ada Pak Teten dan Pak Soekardi Rinakit begitu. Jubirnya katanya yang berdua itu, tapi dari 4 hari yang lewat, kalau tidak salah sudah diumumkan, belum pernah bicara setahu saya. Terus waktu ditanya Adi Wijayanto, jubir bukan? Ya, tanyalah kepada mereka, katanya begitu. Nah, saya sih tetap merasa penting jubir. Saya pernah sampaikan gitu ke Menteri Komunikasi dan Informatika, Pak Rudiantara, ketika dalam satu kesempatan bertemu. Belajar dari pengalaman soal kartu Indonesia Sehat. Waktu itu antara Menko Polkam, kemudian Menko Puan, kemudian dengan beberapa menteri, itu berbeda soal tender pengadaan kartu begitu kan. Ada yang katanya diusahakan Bank Mandiri, ada yang beginilah. Jadi nggak jelas kemudian. Dan yang lain lagi juga tim media yang saya kira di dalam istana itu, kalau saya membaca itu juga tidak jelas. Misalnya banyak sekali yang Pak Jokowi sendiri bawa itu orang dari Solo juga begitu kan, dari DKI dia bawa juga untuk tim media, sehingga dalam penentuan macam-macam, misalnya undangan ikut Pak Jokowi ke luar kota atau kunjungan, itu juga
tidak begitu jelas. Pernah ada yang namanya sudah masuk tiba-tiba dicoret misalnya. Dia masuk oleh tim yang lain yang resmi, tim Istana, tapi dicoret oleh timnya Pak Jokowi nih yang dibawa dari Solo gitu kan. Nah ini ketidakjelasan, tapi saya kira memang begitu karakter Pak Jokowi ya. Dia memang membangun semua kesempatan begitu. Yang pada akhirnya kalau tidak di-manage dengan bagus memang jadi ruwet ya. Jadi ruwet. Saya kira kan beliau itu senang sekali mengundang tadi Mas Bas, minta pendapat begitu kan, sama seperti kasus KPK dengan mengundang begitu kan. Iyalah. Padahal saya kira di mana-mana di Amerika bahkan juru bicara itu kan orang ketiga kalau tidak salah setelah wakil presiden ya, begitu ya. Di kita memang strukturnya lain lah, taruhlah seperti itu ya. Nah dari sisi praktis ini kan begini. Ketika ada sebuah peristiwa yang besar atau isu yang besar, media ingin mengkonfirmasi segera. Kalau tanpa jubir, kan nggak mungkin kita ngomongin presiden. Nggak mungkin doorstop juga. Doorstop nggak tahu di mana dia, misalnya. Jadwalnya berubah terus kan? Iya, jadwal berubah terus. Jadi kalau ada jubir, kita agak enak. Ya, media akan menghubungi orang yang memang sudah pasti. Jadi di masa Pak ASB ada Julian Pasa, ada beberapa yang lain untuk urusan luar negeri, tapi ada Pak Nahrawi misalnya yang mengurus media, undangan, mengajak liputan dan lain-lain begitu kan. Ya. Nah ini saya kira tim komunikasinya ya itu tadi belum terstruktur dengan rapi. Ada masukan dari sini ikut, ya kan? Ada masukan dari sana ikut, ada staf kepresidenan, ada lagi nih tim komunikasi, ada lagi Menteri Seskap juga yang lagi tampil semua. Dibiarkan semua, ada menteri lagi biarkan semua. Nah, ini saya kira yang perlu dirapikan oleh Presiden Jokowi. Gimana Mas Bas tanggapannya? Ya, ada betulnya, dan saya curiga, menduga orang seperti Soekardi, Rinakit, dan Teten Mas Duki pada akhirnya akan berfungsi sebagai jubir. Walaupun namanya bukan jubir ya. Tapi sekali lagi, saya melihat memang ada dua struktur yang pokok. Pertama yang tim komunikasi presiden ini mungkin nanti Pak Teten dan Pak Soekardi itu lebih banyak bekerja secara internal. Ya, menjadi penghubung antara presiden dengan menteri-menteri. Ya. Sementara kalau yang Kominfo, Menpennya ini lebih ke masyarakat. Artinya memang sekarang ini, kenapa saya bilang ini menjadi dua ya, karena banyak sekali fungsi dan kewenangan Bakohumas tadi ya, yang di bawah koordinasi Kominfo yang bisa dimanfaatkan secara efisien, maksimal ya. Contohnya gini deh. Waktu pemerintah mengumumkan rencana membangun jalan tol Sumatera yang akhirnya diresmikan oleh Pak Jokowi ya, itu kan sebetulnya program menarik, terutama untuk orang Sumatera kayak Pak Usman ini. Ya. Tapi kan kehumasan PU nggak bergerak. Harus itu jadi showcase. Jadi kementerian bersangkutan, ini loh jalan tol Sumatera, dibikin eventnya. Dan sekarang untuk bikin event menarik masyarakat awam itu banyak caranya. Atau misalkan mispersepsi masyarakat. Tol laut itu apa sih? Ada yang bilang ntar kapalnya bayar tol, tiket. Kapalnya nempelin kartu. Jadi ada yang harus dijelaskan, mesti Menteri Perhubungan, Kementerian Perhubungan maju sendiri. Ya, jadi melihat adanya kesepakatan kehumasan kita harus diberesin jalan. lah ya, supaya bisa bermanfaat lebih baik lagi dan nggak pusing. Pak DJ juga nggak pusing nanti. Oke, kita akan sambung untuk segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.